Halo lovers, welcome to Bonhub. Satu podcast sejuta cerita. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia otomotif, kendaraan listrik, dan cerita inspiratif dari orang-orang di balik industri ini. Di pilot episode ini kita membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu suka duka jadi sales. Banyak orang mengira pekerjaan sales hanya menawarkan produk, padahal di balik setiap penjualan ada proses yang sangat panjang, perjuangan, penolakan, hingga momen-momen yang sangat membanggakan. Hari ini kita sudah hadir bersama kita Lia BYD, ada Aryo BYD, dan ada Ariel BYD. Nah, saya mulai dari Ariel ya. Ariel, Gimana? coba ceritakan tentang diri Anda. Udah berapa lama jadi sales? Kenapa memilih profesi ini? Apakah memang dari awal pengen jadi sales atau punya cita-cita yang lain sebelum jadi sales? First of all, gue Ariel. Gue sebelumnya udah 1,5 tahun jadi sales mobil nih, bos. Umur masih 22 dan fun fact itu ngerantau. Fun fact itu ngerantau. Ngerantau dari mana? Ngerantau dari Jawa Barat, Ciamis. Oh, dari Ciamis. Ya, kalau motivasi jadi sales tuh awalnya nggak ada sama sekali ya, karena waktu itu ya mungkin kerja basicnya orang aja kantoran lah, atau mungkin jaga di mana seperti itu ya. Cuma semakin di sini karena udah nyobain kerjaan seperti itu, penghasilan ya hanya sebulan gitu-gitu aja. Itu pertama kenapa pengen marketing kayak gitu. Sebelumnya juga pernah di asuransi bos, tapi nggak closing sama sekali karena sesulit itu closing di asuransi. Karena jualannya bukan bukan ada produk nyata yang bisa Sama sekali nggak ada produk. Kita jualnya storytelling. Singkat cerita, karena di asuransi gua nggak closing, nyari lokar, nemulah lokar sales mobil. Sales mobil itu di brand Jepang sebelumnya. Gua nggak usah sebut, mungkin teman-teman tahu brand inisialnya D lah ya. Inisialnya D. Gua masuk dengan background yang bukan Denza kan? Bukan Oh, dong. bukan. Gua nggak ngerti cara jual barang ratusan juta tuh gimana. Gua juga nggak ada relasi sama sekali di Jakarta, dan gua juga bingung cara cari prospeknya tuh gimana. Jadi pertama banget dulu tuh inget suka ngikut senior buat sebar brosur ya. Itu naik halte busway itu ke Pasar Roxy waktu itu. Ke Pasar Roxy itu sebar brosur, bener-bener sebar brosur di pasar-pasar. Setiap toko gua kelilingin dan hampir mau sebulan gua datengin setiap toko. Halo, gue Ariel, gue dari brand D ini, barangkali ada kebutuhan. Mereka bilang stop, 1 kali tolak, 2 kali tolak, 3 kali tolak, dan seterusnya sampai sebulan. Terus gue mikir ini kayaknya gimana ya cara jualnya buat biar lebih cepat gitu. Akhirnya ngulik media sosial ya. Makanya kalau sampai sekarang ditanya gimana cara gue jualan, ya mungkin lebih ke arah media sosial tekenin sih bos. Kayak gitu. Gitu ya. Yuk, makasih Ariel. Mau coba kita dengar ceritanya dari Ariel. Baik lagi, nama sudah berapa lama jadi sales, kenapa memilih profesi ini, dan apa emang cita-citanya dari lahir itu emang pengen jadi sales bagaimana? Sebenarnya sih waktu itu ya, pada saat lagi pertama kali dilahirkan, tiba-tiba nangisnya tuh sales gitu. Gitu ya, langsung mau biasa sales. Itu jadi seperti itu awalnya. Nah, terus abis itu ya seperti biasa kita berpendidikan dari SD, SMP, SMA sampai ke kuliah, baru ada penjurusan ya. Penjurusan itu ya ke manajemen. Dari manajemen ini baru berpikir ternyata marketing tuh indah banget gitu. Indah dari segi penghasilan, indah dari segi pengalaman, experience ya. Apalagi kita kerja di lapangan tuh lebih seru daripada di kantor, karena memang setelah pada saat kuliah kan juga kita juga magang ya. Dari magang itu juga kan kerja di kantoran kan ternyata ya monoton gitu aja. Nanti saya kira ya udah coba jadi sales, bukan kebiasaan lagi, tapi memang udah menjadi darah daging gitu. Akhirnya ya mulai di 2014 sampai 2016 dulu di brand Jepang juga, tapi itu luar biasa sekali. Dulu masih enak banget,
penjualannya juga lebih cepat ya karena memang banyak kebutuhan dari segi kayak untuk retail maupun komersil. Jadi kayak misalnya kita bisa jual-jual ke pasar juga, nawarin orang-orang di pasar, nawarin orang-orang yang butuh pick up pada saat itu. Oh, jualan komersil juga. Komersil juga. Pernah ketemu nggak apa customer yang mungkin di prosesnya agak susah atau Oh, banyak banget namanya kan seperti itu. Dia dagang galon sayur segala macam, itu kita udah pernah ketemu macam-macam orang-orangnya. Terus juga kalau misalnya ada berapa ya biasa lah kita bisa setting sedikit supaya sampai dia. Oke. Sekarang balik ke Lia. Sekarang kita mau tanya Lia. Ya, emang Oke, Pak. Lia kan cukup menurut saya itu pendidikannya cukup agak bagus ya kan. Terus kenapa kok tiba-tiba membelokkan arah pengen jadi sales gitu? Kayaknya nggak mungkin dong kalau tidak punya benefit yang lebih. Kenapa harus jadi sales? Oke, jadi pertamanya itu cerita sedikit ya Pak. Iya, boleh dong. Cerita sedikit. Jadi kok background keluarga gua tuh banker Pak. Jadi waktu habis lulus kuliah itu aku udah keterima di salah satu bank. Cuman spend waktunya terlalu lama. Kira-kira masuknya itu 6 bulan. Sampai teman Lia Pak ngomong gini, lu daripada nganggur sambil nunggu itu banknya untuk masuk karena udah approve, udah tanda kontrak. Lebih baik lu ikut gua aja, kata dia. Ya lumayan 3 bulan lo kalau ini kan dapat gaji atau apa. Ternyata waktu lagi udah masuk 2 minggu, aku langsung jualan mobil Pak. 2 minggu tuh? Langsung 2 minggu, pujutannya itu 2 minggu. Bahkan dapatnya itu, boleh ngomong ini? Boleh. Dapatnya itu lebih daripada gaji bulanan banker. Jadi aku memutuskan Lebih untuk pendapatannya jadi, ya, melebihi dari bankers ya, bulannya. betul. Meskipun awalnya itu bingung ya Pak, karena kan aku kan kuliah mungkin bukannya sombong ya, maksudnya di universitas lumayan. Jadi omongan negatif dari teman udah ada. Cuman ya aku balik lagi. Omongan negatif kalau sales tuh seperti itu. Ya memang aku waktu awalnya aku rasain, oh ya benar juga nih. Cuman kan cuma segelintir yang seperti itu aja, kita kan enggak gitu loh. Jadinya aku coba tanya orang tua, gimana kalau punya anak sebagai orang marketing? Oh nggak masalah karena bukan mereka yang biayain makan. Oh yaudah akhirnya aku gas, aku tinggalin yang bankernya. Jadi lebih pilih ke makanya jadi marketing. sales. Betul Pak. So, kalau pertanyaannya begini, kan banyak orang ngelihat sales itu kayaknya enak loh, insentifnya banyak, padahal kan nggak sesederhana itu, banyak faktornya di balik itu. Menurut kalian ya, tantangan terbesar itu jadi sales itu apa? Apakah pernah ditolak pelanggan, pernah sudah follow up lama tapi akhirnya beli ke tempat lain, atau rasanya tuh ngadepin penolakan tuh kayak gimana sih? Kita coba karya dulu deh. Ngadepin penolakan. Dari Tantangan terbesar jadi sales itu apa? kesabaran, ya pasti kesabaran karena memang kita juga pun mau marah nggak bisa, terus mau ngambek nggak bisa, dia lagi ngambek. Padahal customer Malah jadi nggak beli, gimana juga. juga kan. Ya, makanya ya kita gimana caranya maintain customer aja gitu, tanyain kabar, kita harus tahu ulang tahunnya, terus juga kita harus tahu dia suka makan apa gitu. Biasanya makan apa, biasanya ngajak istri kemana apa gitu, basa-basi dan segala macem. Itu juga kita butuh juga sih kesabaran dan banyak juga hasilnya itu kita maintain selama berbulan-bulan, itu akhirnya baru dia beli mobil gitu, karena memang pada saat kita dapat prospek itu belum tentu langsung beli saat itu juga. butuh proses. Itu proses yang sangat lumayan panjang, ada juga yang cepat juga, itu mungkin dia butuh banget mobil. Dari pertigaan udah pasti kan pernah ditolak pelanggan ya? Pasti Wah, Pak. itu udah sering banget. Kalau di sisinya Ariel, ditolak pelanggan yang menurut Ariel itu paling paling ngenes lah ya, paling sakit banget ya ditolak sama pelanggan itu, pernah nggak ada di momen itu? Wah itu ditolak ya. Ditolak tuh sebenarnya pelanggan tuh kayak cewek sih Pak. Kayak cewek. Kayak cewek. Tahu nggak kenapa? Oh. Karena dia tuh suka ngebanding-bandingin. Oh, contohnya gitu. Serius. Jadi kayak soal nyari yang the Iya. best dulu nih ya, Iya. gitu. Gue punya customer ini rencananya mau beli lain kebetulan. Belum lama kok, baru 2 bulan yang lalu. Nah tapi
karena kita sering tektokan, kontakan terus ya, BWA ya, cacatan gitu. Selalu tanya promonya gimana, terus juga gimana sih lain ini secara testimonial gitu ya. Tapi yang gua nggak tahu ternyata si customer ini juga ngobrol sama sales lain. Oh, Sering banget terjadi. Itu sering banget terjadi gitu. Padahal kalau menurut gua ya, kalau udah sama satu orang ya udah gitu. Nah, yang ini case-nya udah sama gua, tanya sama gua, Tanya sama terus yang juga lain. sempat test drive sama gua, dan akhirnya kan closingnya sama orang lain. Itu agak ngenasnya di situ sih. Gua nggak suka di situ. Tapi ya balik lagi kalau rezeki sih ya Nggak akan kemana. nggak akan berarti kemana. udah kita follow up lama dan sebagainya. Iya, di situ. Udah kita follow up lama, udah ketemu berapa kali, udah kita test drive, kita beri hitungan terbaik, malah kayak sama Sama orang lain. Akhirnya itulah makanya salah satu dukanya jadi sales ya. Cuma tetap harus kita kan tetap harus bersemangat ya, ngadepin hal kayak gitu ya tetap harus ikhlas gitu ya kan. Nah, kalau Lia ada pernah? Lia, bener, Lia setuju Pak sama Aryo. Kemarin itu Bonjer ini kan baru setahun lebih Pak. Jadi setahun lebih itu Lia ingat ada walk-in karena aku counter. Counter itu aku yang jadi stay di depan yang terima tamu datang. Itu aku tahun lalu aku terima walk-in atau one gitu. Belum SPK sampai kemarin bulan ini 3 hari Setahun lalu. kemudian, Setahun kemarin, kemudian, kemarin. kemarin. Lama banget, itu gila banget. Bener, memang aku percaya kesabaran sih. Jadi kita sabar ngebalasin dia setahun loh. Pasti membuahkan hasil. Jadi kesabaran emang menunggu itu kan paling membosankan ya. Dan menjengkelkan ya. Nah, Berarti jadi salah satu kuncinya Kesabaran. kesabaran, tetap menangani dengan ikhlas. Ikhlas, Ya, ya. kalau di WA tetap jawab. Padahal kita tahu belum mau beli nih, belum bisa. Iya. Kita nggak tahu Bener, kapan dia akan jadi belinya betul. gitu loh. Aku kaget kemarin dia tiba-tiba datang nyari Lia. Kita kan lagi briefing waktu itu ya. Akhirnya aku turun, begitu turun dia saya mau beli deal. 3 hari ini kejadian 3 hari lalu. Tapi itu langsung ke dealer, langsung gitu langsung aja. ke dealer dan bawa uang cash langsung Pak. Gitu. Bawa uang cash cash dia. langsung. Unitnya ya udah kita kirim kemarin. Itu setahun loh. Setahun ya. Setahun aku sampai emas banget sih. Ternyata kesabaran membuahkan hasil itu udah benar. Karena seperti Gitu. gimmicknya BDHK itu kerja ibadah. Kerja ibadah. Perfect ya. Perfect Bener-bener. Sekarang pertanyaannya berarti ada hal-hal yang membuat kalian tetap bersemangat jadi sales, ada hal-hal yang kapan kita juga bikin down jadi sales ya. Cuma memang sebuah itu akan tertutup dengan ya tadi contoh gagal dari kayak Ariel, nanti pasti juga Ariel juga ada contoh-contoh yang kayak Yang lain ada, yang pasti. oke juga gitu. Nah, kalau di sales itu kan pasti ada hal-hal yang tidak terlupakan yang sangat-sangat berkesan buat kalian. Boleh nggak diceritain pengalaman paling berkesan selama jadi sales itu apa? Coba kita lihat duluan deh. Jadi sales itu dulu kan aku fresh graduate, nggak ada namanya belajar gitu. Jadi menangani customer itu bingung. Dan customer pertama aku di brand Jepang itu ada seorang polisi. Pertama ya. Yes, dan ternyata tegas banget dan aku nih belum tahu tentang apa-apa. Jadi pengalaman pertama aku itu mengajarkan banyak disiplinnya, tanggung jawabnya. Karena setiap waktu yang mereka keluarkan untuk kita kan itu kan berharga ya kan. Jadi aku sempat cara bertata krama, belajar juga, attitude-nya juga. Jadi customer pertama itu yang membuat pengalaman pertama Pak untuk hidup aku. Ya, benar sih. Berkesan Yes. sampai sekarang. Sampai sekarang berbekas dan dia marahin aku karena aku tahu buat kebaikan aku karena aku masih sama waktu muda banget ya kan kita butuh advice juga kan dari customer. Nah dari situ aku belajar bahwa ternyata kalau melayani customer tuh harus seperti itu. Jadinya pengalaman itu yang buat kaget, takut, tapi jadi buka pengalaman baru Pak. Kalau dari kalian pernah nggak sih awalnya sales gitu ya kan akhirnya awalnya jual beli terus jadi akrab sampai sekarang jadi temenan gitu. Itu pernah. Jadi satu case dulu, gua tuh ngirim, gua kan dulu kantornya di Fatmawati ya. Di Fatmawati itu ngirim ke daerah Tangerang salah lagi, dan itu gua ngirim naik motor. Nah, jadi gini, mobilnya dibawa driver, tapi gua naik motor buat bawa semacam bungkus hadiah. Lu tahu gak sih bungkus hadiah? Enggak, yang kayak di iketan itu buat mobil di atasnya. Oh, pitanya. Pitanya, pita. Nah,
Kenapa gue bawa itu? Karena yang mau beli ini istrinya ulang tahun. Ya, istrinya ulang tahun. Gue juga sampai bela-belain bikin plat yang selamat ulang tahun istriku buat dipasangin di mobilnya. Perjalanan 2 jam, 2,5 jam. Ingat banget macet di Mogot. Luar biasa. Jam 1 sampai jam 3. Itu panasnya setengah mati. Iya, pasti. Itu gila panas banget. Aduh, matahari di sini kan di Jakarta Barat kan dua. Makanya, tapi waktu udah sampai sana, customer datang karena mungkin dia tinggalnya agak di perkampungan ya. Welcome banget. Kayak bikin semacam pengajian gitu dan aku udah makan. Gue udah makan dan di dalam. Dikenali sama warga. Lindes telur nggak mobilnya? Lindes telur nggak? Biasanya ada ritual-ritual itu tuh kalau misalnya apa? Uniknya, ini mobil itu dimandiin kembang. Iya. Sumpah demi Tuhan, dimandiin kembang. Dia beli kembang 7 rupa dulu kali Iya, iya. Dari mandiin. Nah, itu customer sampai sekarang ini masih akrab. Namanya Opik, ingat banget. Pak Opik. Namanya Pak Halo, Pak Opik. Pak Opik. Halo Pak Opik. Ya. Dia manajer di salah satu brand retail lah ada. Sampai sekarang sering main juga. Terakhir kita ketemu 2 bulan lalu di Blok M buat makan gultik. Sampai sekarang ini sampai sekarang. Iya. Luar biasa ya. Kalau di sales ya. Nah, menurut kalian sekarang bertiga, kalau bisa boleh ada yang berbagi ke teman-teman sales lain di luar itu, mungkin ada kisi-kisi atau nasihat-nasihat, advice buat teman-teman di lain biar jadi sales-sales yang profesional. Dengan profesional itu nggak hanya apa kita maintain customer, follow up dan sebagainya, juga bisa membuat bentuk ikatan tersendiri kan sama customer. Contoh kayak tadi si Adil kan dari pertama kirimnya jauh, terus dia bela-belain bikin plat selamat ulang tahun, sampai akhirnya diajak makan gultik sampai seakrab itu gitu loh. Mungkin ada pesan-pesan teman-teman buat sales-sales di luar sana biar jadi sales profesional. Kita mulai dari Arya. Apa aja? Oke, pertama ya ingat teman-teman, jangan meremehkan sales ya. Jangan meremehkan sales. Hei kau, jangan meremehkan sales. Kita ujung tombak perusahaan teman-teman. Perusahaan tidak akan jalan kalau tidak ada sales. Jadi jangan pernah menundukkan dirimu, jangan pernah tidak menghargai kita sebagai sales. Itu yang paling utama ya. Atau juga jangan pernah takut dulu, karena kita pada saat sudah terjun di dunia sales ternyata itu have fun banget, have fun, seru, teman-temannya juga pun ini banget ya, ikatannya Ya, kenceng banget. kenceng banget. Jadi kalau misalnya butuh bantuan kita saling bantu, terus juga kerjasamanya juga harus saling support ya. Seperti itu sih paling kesan-kesannya. Butuh konsistensi nggak sih itu? Harus sangat konsisten banget, karena memang namanya di sales itu naik turun ya. Kita berserah aja, terus juga kerja keras dan kerja cerdas juga. Kerja cerdas dalam arti kita juga pun bisa tahu lah kelebihan dan kekurangan customer pada saat ketemu. Sering ketemu orang jadi oh nih harusnya nanggepinnya seperti ini, oh sama si B nanggepinnya seperti ini. Paling ya butuh konsisten dan sering pengalaman aja. Kalau disiplin kira-kira Udah pasti Pak. dibutuhkan gitu. Disiplin itu kan nggak cuma datang pagi ya kan, datang apa on time nggak Ya. cuma itu kan. Disiplin itu kan bisa dari awal kita punya niat datang kerja dan sebagainya. Terus sepengetahuan saya juga mungkin kita harus tetap tidak berpuas diri dengan ilmu yang kita punya, harus terus belajar. Terus mungkin dari teman-teman sales itu ya tetap harus ada feedback ya, bolak-balik sama customer, tetap mendengarkan kebutuhannya customer, kita gali kebutuhannya customer dan memberikan solusi dari kendala-kendala yang didapatkan customer. Ya mungkin yang paling penting juga jujur dan nggak pernah menyerah. Ya, yang saya tangkap dari teman-teman ini adalah bahwa nggak pernah menyerah, nggak ada tuh kamusnya di diri kalian bahwa nyerah itu nggak ada. Boleh, Nggak boleh, harus. Boleh. Integritas. Cerita. Sales ini kan targeting ya, itu kan targeting. Per bulan mungkin ada target 3, ada target 5, ada target 7 gitu kan. Pressure nggak sih? Very Dari pressure. pressure. Terus, Ya. nah dengan pressure-nya itu, gimana kalian maintain pressure-nya supaya jadi tetap fun di sales itu gimana sih caranya? Beda dari Ariel? Kalau gue pribadi ya, mungkin ini
mau ngobrol sama teman-teman sales yang newbie kali ya, yang baru nyemplung. Iya, mungkin Iya, kita iya. bisa kasih tahu. Buat yang anak rantau di Jakarta sendirian, kalau ditanya target itu pressure-nya setengah mati, bener-bener pressure. Tapi dibilang capek itu capek banget ya. Terus juga dibilang mau ngelakuin ini juga sebenarnya nggak mau sih. Tapi ya kenapa terus jalan? Sebenarnya ada orang yang harus kita perjuangin sih. Karena kalau ada orang yang kita perjuangin, pasti apapun yang diusahain pasti selalu ngalir dan selalu ada. Dan itu gue udah buktiin, makanya gue berani ngomong kayak gini. Jadi betul harus ada tujuan. Ya, Tujuannya itu tujuannya. kita mau nyenengin siapa gitu ya. Ah. Kebetulan Ariel punya gitu kan. Pacar ya Ren? Iya. Maksudnya kan konsepnya nggak semata pacar juga. Oh, iya. Iya, orang tua lah ya. Orang tua. Mungkin. Atau cucu. Wah, iya, cerita ya. Nah, kalau Ariel, kalau misalnya kita kondisi kan pasti kan nggak stagnan kan. Ah. Namanya kita jual beli kan ada yang lagi naik, lagi turun. Kalau saya kondisi kita lagi turun jualan, apa kisi-kisinya menurut Ariel supaya kita tetap bisa tetap bisa jalan dengan baik gitu kan, bisa dengan handle customer juga dengan baik kayak gitu. Menurutnya kisi-kisinya apa tuh kalau kita lagi turun jualannya? Berserah dulu ya kepada Kayak orang mau meninggal maksudnya. itu balik banyak ibadah, banyak doa, karena ya kita juga pun nggak ada siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena yang menciptakan kan. Lalu balik lagi ke doa-doa juga, terus juga pun ingat apa sih ya, seperti Ariel bilang benar banget ya, kita harus kalau misalnya kita nggak jalanin, kita nggak ada penghasilan, nah itu juga dapur gimana, mau makan apa Iya. gitu kan, pusing juga. Jadi Nggak mungkin juga makan daun. iya, karena juga kalau misalnya kita di hutan bisa mungkin makan daun. Cuma kalau di sini kan aspal nggak mungkin kita makan. Jakarta Cemilan mahal, aspal. bos. Jakarta mahal, serius deh. Misalnya, yaudah kamu besok cemilan aspal dulu ya, kan nggak mungkin deh. Yang penting ya kita gimana caranya ingat-ingat aja tujuannya apa gitu, terus juga pun kita kan nggak serta merta jadi sales terus gitu. Kita juga pasti akan pengennya juga ada jenjang berikutnya, Berkarir ya. untuk berkarir juga di sini. Jadi jangan pernah merendahkan sales sekali lagi, karena ini karirnya bagus banget kalau misalnya kita terus on target gitu. Kalau Lia nih, Kalau aku ya, kalau Lia, caranya Lia menjaga motivasi agar tetap hidup tuh gimana? untuk tetap hidup. Ya kan kita punya motivasi. Ya. Motivasi gue, contoh pengen jadi pedagang mobil second nih gitu kan. Oh, gimana Motivasi. caranya tuh supaya tetap menjaga tujuannya itu tetap bisa jalan gitu. Tadi mau jadi ibu rumah tangga Oh, iya. ya, maaf. Enggak. Karena udah biasa kerja udah beda gitu. Iya. Motivasinya pasti benar kata Ariel, ada tujuan hidupnya Pak. Tetap ada tujuan, karena setiap aku juga nggak mau nyusahin orang tua yang udah besarin, udah kuliahin, udah sekolahin, udah dididik. Jadi mau tetap jadi orang berguna, mau aku orangnya belajar nggak puas hati, maksudnya nggak kagak tinggi hati dalam kalau misalnya lagi ada pencapaian, tapi harus ada self reward Pak buat diri sendiri. Kita udah kerja sedemikian rupa, jadi aku setiap tahun ada self reward buat diri sendiri. Selama Kenapa? itu kemana tuh? Ngapain? Tergantung, jadi setiap masing-masing beda-beda, beda-beda. Apa sih kalau ada di bulu kan? Nah, setiap itu ada step ada biar lu seneng gitu loh. Lu kerja nih dari Januari sampai Desember harus ada self reward. Mau mancing juga boleh Pak, 24 jam kalau emang ada yang suka. Mau jalan-jalan, mau apa itu boleh. Jadi aku selalu mikir, oh kalau ini gue nanti bisa dapat self reward nih gitu loh. Tapi di balik kerja keras kita pasti ada pengorbanan Pak. Waktu juga ada, ya kan. Belum Tenaga, pulang malam. belum pulang malam, cuma nikmatin aja pasti ada hasilnya. Iya. Karena kata Tuhan kalau lu udah bekerja keras, Oh. biar Tuhan yang berjalan gitu. Setuju. Kalau self reward itu memang penting ya buat kita. Self yang yang menurut saya juga cukup memakan stres ya, cukup bikin stres, tekanan yang cukup tinggi ya. Memang harus kita tuh buat self reward buat diri sendiri ya. Kalau bisa ya kita jadwalkan per tahun itu mungkin 3 bulan sekali, berjalan sama anak, jalan sama istri ya kan. Yang penting istri sendiri nih, jangan banyak orang. Karena kita masuk ke ini pertanyaan-pertanyaan yang cepat. Gue pengen lu pada jawab cepat. Jauh cepat ya. Jawab cepat ya. Ini gue nggak tunjuk siapa. Begitu gue nembak pertanyaan, kalian jawab sesingkat mungkin dan langsung jawab ya. Apa yang Angkat tangan dulu nggak atau langsung? Langsung jawab ya. Spontan ya? Langsung spontan ya.
Jawab spontan ya. Aduh deg-degan. Wih, gak dikit. Mobil impian. BMW. Pelanggan paling unik. Apa? Pelanggan paling unik. Pelanggan Brand paling. apa? Namanya dong, namanya. Oh nama ya? Oh mana? Pelanggan apa paling unik? Indah. Yang Aduh. Gak ada lagi. Semuanya pelanggan. Masih ingat tadi lu pegang handphone kan? Chat pelanggan yang paling sering nama. Susan. Follow up pagi atau malam? Pagi. Sore. Telepon atau WhatsApp? WhatsApp. Telepon. Lebih seneng closing satu unit tapi banyak duitnya apa flip? Satu. Satu deh banyak duitnya. Kalau nggak jadi sales jadi apa? Banker. Konten kreator sih. Banker. Nah, saya tanya satu-satu dari Aryo. Satu kata yang menggambarkan profit sales. Satu Tekun. kata. Tekun. Aryo? Lincah. Teman Pak. Gue suka nih, gue suka, Sahabat. gue suka, gue suka. Satu kata yang menggambarkan sales itu berarti sales bisa Sahabat. jadi sahabat dan kita harus tekun. Oh tadi lincah. Biar dapat closing banyak. Ya, kalau begitu emang saya simpulkan bahwa jadi sales itu memang tidak cuma sekedar menjual produk ya. Profesi ini tuh banyak sebenarnya faktornya. Kita harus bisa komunikasi, kita bisa harus sabar. Karena leads atau prospek hari ini belum tentu putus hari ini juga kan. Betul. Harus kita maintain. Profesi itu butuh kesabaran, terus belajar terus dari pengalaman yang sudah kita dapatkan, ya. Menghadapi berbagai rejection, segala suka dukanya itu harus kita telan kan, dan jadi pelajaran bagi kita. Terima kasih buat Aryo BYD, Lia BYD. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang mau terjun dan sudah terjun di dunia sales. Amin. Mungkin kalau misalnya nanti ada mau berbagi-bagi pengalaman bisa Komen. isi di kolom komentar. Saya close Born Hub hari ini, kita ketemu lagi di Born Hub berikutnya. Halo.